Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Jerman tunda langkah Spanyol ke babak 16 besar. Spanyol melewatkan kesempatan untuk memastikan tempat di 16 besar setelah ditahan imbang dari Jerman pada laga kedua grup Piala Dunia 2022. Ketika tampil penuh percaya diri menyusul kemenangan atas Costa Rica 7-0 di laga perdana, mereka justru harus kehilangan 3 poin yang sudah di depan akibat gol Niklas Füllkrug. Bermain di Stadion Al Bayt pada Senin dini hari 28 November waktu Indonesia Barat, Spanyol sebenarnya sempat unggul lebih dulu lewat gol pemain pengganti Alvaro Morata pada menit ke-62. Tertinggal 1 gol, pelatih Hansi Flick memasukkan 3 pemain sekaligus, yakni Leroy Sane, Niklas Füllkrug, dan Lucas Klosterman. Hasilnya, Niklas Füllkrug mencetak gol pada menit ke-83 untuk menyamakan kedudukan. Dan skor itu bertahan sampai pertandingan usai. Hasil imbang ini membuat Spanyol masih tetap di puncak klasemen dengan nilai 4. Sementara Jerman berada di dasar klasemen dengan nilai 1 dari 2 pertandingan. Harapan Jerman untuk mencapai fase sistem gugur sebenarnya masih terbuka. Manuel Neuer dan kawan-kawan masih perlu mengalahkan Costa Rica di pertandingan terakhir grup E. Di sisi lain mereka juga harus berharap kepada hasil pertandingan lain antara Jepang melawan Spanyol. Rodrigo gantikan Neymar jadi starter di skuad Brazil. Striker serba bisa Brazil Rodrigo sangat mengesankan rekan satu timnya, Casemiro. Karena itu, Casemiro menilai Rodrigo pantas menggantikan Neymar yang cedera sebagai starter skuad Brazil di Piala Dunia 2022 Qatar. Neymar akan melewatkan 2 pertandingan fase grup Brasil berikutnya melawan Swiss dan Kamerun setelah cedera saat menang 2-0 atas Serbia pada Kamis 24 November 2022. Casemiro mengatakan, Selecao memiliki bakat baru pada diri Rodrigo yang siap bersinar dalam usia 21 tahun. Rodrigo membuat mata saya terbelalak, dia pemain bintang, kata Casemiro dari pusat pelatihan Brasil di Doha, Qatar, dikutip dari AFP Ahad 27 November 2022. Tuhan memberinya anugerah bermain sepak bola, sungguh indah melihat dia bermain. Rodrigo biasanya beroperasi di sayap atau sebagai penyerang tengah, tetapi pelatihnya di level klub Real Madrid dan internasional menilai dia bisa bermain di mana saja di posisi depan, termasuk memerankan nomor 10 yang biasa diisi Neymar. Pemain lain yang membuat Casemiro terkesan adalah gelandang serang West Ham United, Lucas Paqueta. Paqueta pemain yang paling berkembang, kata Casemiro. Dia sangat dinamis, sangat modern. Dia bisa bermain di lini tengah sebagai false nine, sebuah kehormatan bisa bermain bersama dia. Namun, tak pelak, pembicaraan selalu tertuju kepada Neymar yang mengalami cedera ligamen pergelangan kaki saat melawan Serbia. Jika kita terus membicarakan Neymar, kita akan bicara selama berhari-hari tentang pemain seperti apa dia, kata Casemiro kepada wartawan. Neymar, lanjut Casemiro, adalah bintang tim yang membuat perbedaan. Tapi kami memiliki pemain top lainnya. Kadang-kadang saya kasihan dengan lawan mengingat banyaknya pilihan yang kami miliki, kata Casemiro menegaskan. Prancis lebih bahagia di Piala Dunia tanpa Karim Benzema? Rekannya di Real Madrid kasih komentar menohok. Pemenang Ballon d'Or dan mega bintang Real Madrid Karim Benzema tak bisa mengikuti Piala Dunia 2022 setelah mengalami cedera paha saat latihan. Kapten Uruguay Diego Lugano mengklaim bahwa Les Bleus lebih bahagia tanpa keberadaannya di skuad, memicu respons keras dari rekan satu tim Benzema di Madrid dan Prancis, yakni Tchouaméni. Skuad ini baik-baik saja, kami hidup bersama dengan baik, dan saya ingin membicarakan sesuatu yang kami baca soal kepergian Karim Benzema, soal bahwa kami merasa lebih baik sejak ia tak di sini, katanya pada reporter. Ini sepenuhnya salah, karena bahkan saat ia masih bersama kami semuanya baik-baik saja. Kami merasa sedih soal cederanya. Apapun yang terjadi, saya bisa bilang bahwa sejak kami tiba, segalanya berjalan lancar di antara kami.
Prancis tanpa berbagai pemain kunci di Piala Dunia 2022. Benzema menyusul Paul Pogba dan N'Golo Kante di ruang perawatan, sementara Lucas Hernandez juga terpaksa mengakhiri kiprahnya gara-gara cedera lutut serius. Namun Prancis tetap impresif meski tak diperkuat nama-nama tersebut. Les Bleus memenangkan 2 laga fase grup sejauh ini dan menjadi tim pertama yang lolos ke babak gugur. Les Bleus asuhan Didier Deschamps akan menutup fase grup dengan pertandingan melawan Tunisia Rabu 30 November. Milan berharap Real Madrid mau turunkan harga jual Brahim Diaz. Laporan terbaru dari Italia menyebutkan jika AC Milan akan membuka diskusi dengan Real Madrid terkait penebusan permanen Brahim Diaz. Pada perbincangan nanti, Rossoneri berharap El Real mau menurunkan harga jual sang gelandang asal Spanyol. Seperti diketahui, AC Milan sudah menjamin Brahim Diaz selama 2 musim sejak musim panas tahun 2021 silam. Dan selama menjalani masa peminjaman di San Siro, gelandang 23 tahun itu mampu menjadi amunisi penting bagi pasukan Stefano Pioli dan punya cukup kontribusi ketika tim menjuarai Serie A musim lalu. Pada musim 2022-2023 ini, Diaz masih menjadi gelandang paling kreatif untuk Milan dan performanya bahkan melewati rekrutan termahal klub di musim panas kemarin yakni Charles de Ketelaere. Performa gemilang Diaz inilah yang membuat manajemen Milan berminat untuk mengubah statusnya menjadi permanen pada musim panas tahun depan. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, media kenamaan Italia itu menulis jika Milan akan segera membahas transfer Diaz ini bersama dengan manajemen Real Madrid. Di pertemuan tersebut, Milan akan berusaha untuk menggoda Madrid supaya mereka berkenan melepas Diaz di harga yang terjangkau. Jika mengacu pada pembelian Charles de Ketelaere musim panas ini yang senilai 32 juta euro atau 523 miliar rupiah, maka Diavolo Rosso berharap Madrid mau melepas Diaz di bawah nominal tersebut.